Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di balik lebatnya hutan yang sunyi, seorang gadis muda berusia 20 tahun dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Dengan tubuh lemah dan mata sembab, ia merintih di antara akar dan semak. Tak ada manusia, hanya sunyi. Namun justru seekor harimau liar dan orang utan hutan yang menyelamatkannya. Bukan manusia, bukan keluarganya. Lalu siapa yang sebenarnya punya hati? Dan siapa yang lebih buas? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan turun deras membasahi tanah yang mulai becek di kaki hutan belantara. Langit kelabu, angin mengaum pelan, dan ranting-ranting basah mengelupas dari batangnya. Di balik rimbunan pohon, terdengar isak tertahan dari seorang pria parubaya yang mengenakan jaket lusuh dan topi tua. Tangannya gemetar menggenggam erat pundak seorang gadis muda yang wajahnya sembab dan bibirnya membiru diguyur hujan. Dia adalah Dina, gadis 20 tahun yang tubuhnya mulai menggigil. Matanya menatap sang ayah dengan campuran bingung dan takut. "Ayah, kita mau kemana?" ucap Dina lirih. Sang ayah hanya diam. Mulutnya terkunci, matanya menatap kosong ke arah pepohonan lebat. Tiba-tiba, tanpa menjawab, dia mendorong tubuh anaknya pelan ke arah tanah berlumpur, lalu berbalik. Dina terpeleset dan jatuh. Wajahnya kotor. Jantungnya berdegup tak karuan. "Ayah?" tanyanya lagi. Suaranya kini gemetar. Pria itu melangkah mundur. Hujan semakin deras. Wajahnya penuh kepanikan. "Maafkan aku, Dina. Ayah gak bisa lagi. Ayah gak sanggup." Sebelum Dina sempat berdiri, lelaki itu sudah berlari. Bayangannya menghilang di telan kabut. Suara ranting patah menjadi satu-satunya penanda bahwa seseorang baru saja pergi untuk selamanya. Dina terdiam. Tubuhnya gemetar di antara semak. Hujan mengguyur keras. Pakaiannya basah. Rambutnya menempel di wajah. Ia tak tahu harus kemana. Dan mengapa ini semua terjadi. Hanya suara petir dan detak jantungnya yang menggema di dada. Malam pun jatuh. Hawa dingin merayap seperti ular. Dina menyandarkan tubuhnya pada akar besar yang menonjol dari tanah. Matanya berat, tapi ia takut untuk tidur. Namun rasa lelah menang. Di tengah lelap yang tak utuh itu, seekor makhluk mengendus-endus ke arah tubuhnya. Dua bola mata besar bersinar samar di kegelapan. Seekor harimau Sumatera jantan berjalan mendekat dengan langkah sunyi. Napasnya berat. Bulunya basah. Dan di belakangnya, seekor orang utan betina besar memanjat pohon dengan hati-hati, lalu turun pelan. Dina membuka mata perlahan. Samar. Ia melihat harimau itu duduk di dekatnya. Diam. Hanya menatap. Orang utan menunduk, mendekatkan wajahnya ke pipi Dina dan mengendus ringan. Anehnya, gadis itu tak berteriak. Hatinya seolah tahu, kedua makhluk ini tidak datang untuk memangsa. Tubuhnya gemetar, tapi tidak bergerak. Harimau mendengus pelan, lalu menjilati punggung tangan Dina yang dingin. Sementara orang utan menutupi tubuhnya dengan dedaunan besar yang masih basah, seperti selimut. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, Dina merasa ada yang memeluknya. Entah mengapa, ia menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena ada kehangatan dari makhluk-makhluk yang tidak berbicara, namun mengerti. Saat fajar datang, embun menggantung di ujung daun, cahaya lembut menembus celah pohon. Dina membuka mata dan melihat harimau itu masih ada. Duduk tegap, menjaga. Orang utan menggoyang pohon dan menjatuhkan buah-buahan yang segar. Satu persatu ditaruh di sampingnya. Dina mencoba bangkit. Tubuhnya sakit semua. Namun ia merasa ada harapan kecil di balik semua ini. Dunia telah membuangnya. Tapi hutan justru menyambutnya. Ia tidak tahu siapa makhluk-makhluk ini.
Tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal pasti, sejak pagi itu, hidup Dina takkan pernah sama lagi. Matahari merangkak perlahan dari balik pepohonan tinggi. Kabut tipis masih melayang di antara semak basah dan dahan menjuntai. Suara burung-burung kecil mulai terdengar, bersahutan memecah sunyi hutan. Udara pagi menusuk kulit, tapi tak lagi sedingin malam sebelumnya. Di sanalah Dina, gadis muda yang tubuh dan jiwanya baru saja diselamatkan oleh dua makhluk buas yang, entah bagaimana, justru menyelimuti hidupnya dengan kehangatan yang tak pernah ia rasakan bahkan dari manusia. Dina duduk bersandar pada akar pohon besar yang melengkung seperti sandaran punggung. Tubuhnya masih lemas, tapi matanya kini terbuka, memandangi dua makhluk luar biasa di hadapannya. Harimau jantan itu masih duduk dengan kepala tegak, mata tajamnya mengamati sekitar, sementara orang utan betina melompat dari dahan ke dahan, lalu turun dengan buah hutan di tangannya dan meletakkannya dengan hati-hati di samping gadis itu. "Kalian, bukan mimpi, ya?" bisik Dina pelan. Tidak ada jawaban. Hanya tatapan lembut dari orang utan, dan dengusan pelan dari harimau. Namun itu sudah cukup. Dina merasakan sesuatu dalam dirinya yang belum pernah hadir. Rasa diterima. Pelan-pelan, ia mengambil satu buah dan menggigitnya. Rasa manis asam menyentuh lidahnya. Tubuhnya yang mulai hangat membuat tangannya bisa bergerak lebih lincah. Ia memandangi makhluk-makhluk itu dengan rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Meski mereka tak berbicara, setiap gerak mereka seperti bahasa yang tak membutuhkan kata. Orang utan duduk di dekatnya, dan dengan tangan besarnya mengelus rambut Dina perlahan, seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. Dina terdiam. Matanya mulai basah. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir, bukan karena takut tapi karena ia tahu, ia tidak sendiri. Hari itu adalah awal dari hari-hari yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan di rumah berdinding bata, bukan di kasur empuk dan langit-langit lampu, tapi di atas tanah lembab beralaskan daun, di bawah langit terbuka, Dina mulai belajar arti rumah. Harimau itu, yang kini ia panggil ayah, mengajarinya diam dalam kekuatan. Setiap langkah kakinya pelan tapi penuh arah. Dari harimau, Dina belajar bagaimana berdiam bisa lebih kuat dari 1000 suara. Saat harimau mengendap di balik semak, tubuhnya nyaris tak terdengar. Hanya hembusan napas yang menyatu dengan angin. Suatu pagi, harimau membawa Dina ke tepi sungai. Airnya jernih mengalir deras, memantulkan sinar matahari pagi. Ia menggeram pelan, lalu melompat ke dalam air. Dengan cakar dan gerakan tubuhnya yang cekatan, ia menangkap seekor ikan. Dina tertegun. Mulutnya menganga, matanya membulat. Kemudian harimau itu meletakkan ikan itu di batu, lalu duduk menatap Dina, seolah memberi isyarat, "Sekarang giliranmu." Dina mengangguk pelan. Ia membuka sepatu kotor yang telah sobek, melangkah masuk ke air. Dingin, licin. Tapi ia mencoba. Tangannya menyentuh permukaan air. Matanya mencari bayangan ikan di antara kilauan sinar. 2 kali gagal. 3 kali terpeleset. Tapi harimau itu tidak pergi. Ia tetap di sana, seperti seorang guru yang sabar menunggu muridnya paham. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Dina berhasil memegang seekor ikan kecil dengan 2 tangan gemetarnya. Ia tertawa, suara tawanya memecah keheningan, membuat burung-burung beterbangan. Di sampingnya, harimau itu mendengus pelan, lalu menjilat air dari bulunya. Di sore hari, orang utan membawa daun lebar yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan buah dan air. Ia mengajari Dina memilih buah mana yang matang, mana yang pahit, mana yang bisa dimakan dan mana yang harus dibuang. Dina mengikuti langkahnya, memperhatikan tiap gerakan dengan teliti. Hari demi hari berganti, dan gadis itu berubah. Tubuhnya semakin kuat, kulitnya mulai terbiasa dengan sengatan matahari dan gigitan nyamuk. Pakaiannya yang lusuh kini berubah menjadi bagian dari dirinya yang menyatu dengan alam. Ia belajar berjalan tanpa suara, memanjat dengan lincah, dan membaca tanda-tanda angin. Suatu malam, saat langit dihiasi ribuan bintang,
Dina duduk bersandar di antara harimau dan orang utan. Ia memandangi langit. Hening. Hanya suara jangkrik dan desir angin di daun-daun. Ia mengelus bulu harimau dengan tangannya, lalu menggenggam jemari kasar orang utan yang besar dan hangat. "Kenapa kalian menyelamatkanku?" bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya hembusan napas dan ketenangan. Esoknya, terdengar suara gaduh dari kejauhan. Ranting-ranting patah, daun-daun bergoyang keras. Harimau langsung berdiri, matanya tajam memandang arah utara. Dina yang saat itu sedang mencuci buah di sungai, langsung diam. Ia tahu ada yang berbeda. Langkah kaki itu berat. Bukan binatang biasa. Tak lama kemudian, dua sosok manusia muncul dari balik pohon. Mereka membawa senapan. Dina membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia belum pernah melihat manusia lain sejak hari ia dibuang. Kedua pria itu berbicara pelan, seperti sedang mencari sesuatu. Harimau bergerak ke belakang semak, tubuhnya menegang. Orang utan menarik tangan Dina dan mengisyaratkan untuk bersembunyi di balik akar besar. Dina mengintip. Pria itu mendekat, memeriksa jejak. Tiba-tiba salah satu dari mereka menodongkan senapan ke arah semak. Suara letusan senjata memecah udara. Dina menutup mulutnya agar tak berteriak. Harimau melompat dari tempat persembunyian dan menerkam salah satu pemburu, namun tembakan kedua mengenai bahunya. Hewan itu meraung dan berlari tertatih menjauh. Dina ingin berlari, ingin menolong, tapi orang utan menahannya erat. Tubuhnya gemetar. Air mata mengalir. Ia hanya bisa menyaksikan dari jauh. Dunia yang selama ini mengajarkannya arti kasih sayang, kini mengancam merenggutnya lagi. Malam pun jatuh. Harimau kembali dengan luka di bahunya. Darah mengalir perlahan. Dina membersihkannya dengan air sungai dan dedaunan. Ia menangis sepanjang malam, memeluk tubuh besar yang selama ini melindunginya. Disinilah ia sadar. Hutan yang ia kira tempat buangan justru telah menjadi rumah. Dan manusia yang dulu disebut keluarganya justru kini menjadi bayang ancaman. Dina tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi ia tahu, hidupnya kini tak lagi sama. Ia bukan hanya gadis kota. Ia bukan hanya anak yang dibuang. Ia kini adalah bagian dari hutan. Dan hutan telah menyatu dengan darahnya. Pagi menyingsing dengan aroma lembab tanah dan suara lembut angin yang menyapu dedaunan tinggi. Embun menggantung di ujung ilalang, menetes satu persatu. Di balik semak belukar, Dina duduk sambil mengompres bahu harimau dengan remasan daun dan akar yang telah ia pelajari dari orang utan. Luka tembak di tubuh ayah angkatnya itu mulai mengering, tapi sorot matanya masih menyimpan nyeri yang tak bisa disuarakan. Orang utan memeluk Dina dari belakang, menyandarkan kepala besarnya di bahu gadis itu. Mereka bertiga duduk membisu. Tak ada kata, tak ada suara, hanya napas perlahan dan tatapan nanar ke arah hutan. Sejak pertemuan dengan manusia bersenjata itu, Dina merasa ada yang berubah. Hutan tidak lagi seaman dulu. Bahkan suara dedaunan bergoyang kini bisa memicu detak jantungnya berdebar lebih cepat. Tapi bukan hanya rasa takut yang kini tinggal di dadanya. Ada sesuatu yang lain. Sebuah kerinduan aneh yang muncul diam-diam. Sore itu, saat harimau tertidur dalam pulas, dan orang utan sibuk memetik buah di pohon tinggi, Dina berjalan menyusuri pinggiran sungai. Ia mengikuti aliran air, menapaki batu-batu licin dengan hati-hati. Hingga di suatu titik, matanya menangkap sesuatu di atas lumpur basah. Jejak kaki manusia. Bukan jejak harimau. Bukan juga jejak kaki binatang hutan lain. Ia jongkok, menyentuh jejak itu. Ukurannya besar. Baru. Dina menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu, seseorang atau beberapa orang baru saja melewati tempat ini. Perasaannya campur aduk. Sebagian tubuhnya ingin segera kembali ke sarang bersama harimau dan orang utan. Tapi sisi lain dari dirinya mendorong untuk terus melangkah. Dan ia melangkah. Dina mengikuti jejak itu, pelan.
Tak banyak suara dari langkahnya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh sang harimau. Matanya awas, tubuhnya siap melompat mundur kapan saja. Pohon-pohon tinggi mulai menjauh, digantikan oleh hamparan semak yang lebih rendah. Suara burung makin jarang. Angin membawa aroma asing. Bukan aroma bunga atau daun, tapi asap. Di balik semak yang tinggi, Dina membungkuk dan mengintip. Matanya melebar. Di sana, berdiri sebuah desa kecil. Rumah-rumah kayu berjejer rapi, dengan atap dari seng karatan. Asap tipis mengepul dari dapur-dapur yang menyala. Anak-anak berlari sambil tertawa. Seorang ibu menyuapi anaknya di beranda. Dan seorang lelaki tua sedang mengasah parang sambil merokok. Ini bukan hutan. Ini dunia lain. Dunia manusia. Dina diam. Kakinya mematung di balik semak. Hatinya seperti diseret ke dua arah yang berbeda. Bagian dirinya ingin berlari kembali ke hutan, ke pelukan orang utan dan harimau. Tapi bagian lain, yang lebih dalam, lebih primal, merasa tertarik. Dalam keterdiamannya, sosok seorang wanita tua menarik perhatiannya. Wanita itu duduk sendirian di kursi kayu tua, menghadap ke arah hutan. Matanya kosong, namun tajam. Wajahnya dipenuhi keriput, dan bibirnya bergerak pelan seolah berbicara pada bayangan yang tak terlihat. Dina tak tahu mengapa, tapi ia melangkah maju. Satu langkah, dua langkah. Lalu ranting kecil di bawah kakinya patah. Krek! Wanita tua itu langsung menoleh. Mata mereka bertemu. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Wanita itu berdiri perlahan. Langkahnya gemetar. Air mata langsung mengalir di pipinya. Ya Allah, wajah itu, mata itu, astagfirullah, jangan-jangan. Dina tak bergerak. Napasnya tercekat. Ia tak paham siapa wanita itu, tapi hatinya berdebar kencang. Ada sesuatu yang mengikat mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, tapi terasa nyata di dada. Wanita itu melangkah maju, mendekat perlahan. Tangannya gemetar, seolah ingin menyentuh tetapi takut. Siapa namamu, nak? Tanyanya pelan. Dina tidak menjawab. Mulutnya terbuka, tapi suara tak keluar. Wanita itu menatap lebih dalam. Apa? Kamu cucuku? Anak dari anakku yang telah tiada, kamu gadis itu. Kamu yang dulu hilang di hutan. Air mata menetes dari mata Dina. Ia tak paham semua kisah itu, tapi suara wanita itu membuat hatinya seperti pulang. Wanita itu menangis, lalu memeluknya. Tubuh renta itu menggigil, tapi pelukannya hangat. Aku nenekmu, nak, aku nenekmu. Ya Allah, ternyata kamu masih hidup. Ucapnya lirih sambil mencium kening Dina berulang-ulang. Dina memejamkan mata. Dalam pelukan wanita itu, ia merasakan perasaan yang tak pernah ia kenal. Ikatan darah. Malamnya, Dina dibawa ke dalam rumah kayu itu. Segala benda tampak asing. Bantal, piring, lampu minyak, bahkan aroma sabun dari ember air. Tapi semuanya, entah bagaimana, terasa seperti sisa ingatan lama yang tertimbun. Neneknya, yang bernama Maimunah, bercerita banyak. Tentang anak perempuannya, tentang ayah Dina, tentang hari kelam saat Dina dibuang. Suara nenek itu gemetar, namun tulus. Dan saat bercerita, air mata selalu mengiringi. Sejak kamu hilang, hidupku hampa, aku terus menunggu di tepi hutan, berharap. Tapi waktu tak pernah memberi jawaban hingga hari ini. Dina hanya mendengar. Terlalu banyak yang harus dipahami. Terlalu banyak yang harus dirasa. Malam itu, ia tidur di dipan kayu kecil, berselimutkan kain bersih, tapi matanya tak bisa terpejam. Ia memandangi langit dari jendela. Bintang-bintang bersinar, sama seperti di hutan. Tapi suara jangkrik kalah dengan detak jantungnya yang gelisah. Pikirannya melayang ke harimau dan orang utan, dua sosok yang kini sedang menunggunya di antara pepohonan. Dan ia tahu, ia tak bisa tinggal terlalu lama di desa ini. Fajar datang pelan-pelan,
menyusup masuk lewat celah dinding kayu rumah Nenek Maimunah. Udara desa pagi itu lebih hangat dari hutan, lebih tenang, tapi juga lebih sunyi dalam cara yang berbeda. Suara ayam berkokok menggantikan auman harimau. Langkah kaki manusia di tanah berkerikil menggantikan gerakan ringan orang utan yang biasanya memeluk dari balik dahan. Dina duduk di beranda. Tangannya memegang secangkir air rebusan daun serai, pemberian sang nenek. Ia memandang jalan tanah yang basah oleh embun, tapi pikirannya melayang jauh. Bukan ke desa, bukan ke rumah kecil ini, tapi ke dalam hutan. Ke arah pohon raksasa tempat ia dulu berteduh, ke aliran sungai jernih tempat ia belajar menangkap ikan bersama harimau, dan ke dahan tinggi tempat ia biasa duduk bersama orang utan memandangi bintang. "Nak, minumlah selagi hangat," suara lembut Nenek Maimunah membuyarkan lamunannya. "Iya, Nek," jawab Dina sambil tersenyum tipis. Nenek Maimunah duduk di kursi sebelahnya. Ia mengelus tangan cucunya yang mulai bersih sejak dimandikan, dipakaikan baju yang lebih layak, dan disisir rambutnya. Tapi di balik semua perubahan itu, Nenek bisa melihat ada bagian dari Dina yang tak bisa disentuh oleh dunia ini. "Kau masih memikirkan tempatmu di hutan, ya?" tanya Nenek pelan. Dina mengangguk, tapi tak berkata. Bibirnya hanya bergetar sedikit. Lalu ia menarik napas panjang dan bertanya, "Apa harimau bisa merasa ditinggalkan?" Nenek Maimunah terdiam sesaat. Matanya menatap lekat wajah cucunya, lalu menjawab, "Kalau harimau itu punya hati seperti yang kau ceritakan, dia pasti merasa kehilangan." Kalimat itu menusuk. Dina menunduk. Tangannya mengepal. Selama ini ia hanya menerima kasih sayang dari dua makhluk yang tak bisa bicara, tak bisa menulis, tak bisa mengeluh. Tapi kini, ia meninggalkan mereka tanpa pesan. Hanya karena manusia yang sama seperti yang dulu membuangnya, kini menawarkan kenyamanan dan cerita tentang darah. Siangnya, Nenek Maimunah mengajak Dina ke pasar desa. Mereka berjalan perlahan di jalanan berbatu. Dina memakai baju lama milik ibunya, yang kini sedikit kekecilan tapi masih layak pakai. Rambutnya diikat sederhana, dan kakinya mengenakan sandal anyaman dari pandan. Pasar itu ramai. Orang-orang lalu lalang membawa sayur, kain, dan ikan asin. Suara tawa anak-anak terdengar dari gang kecil. Penjual memanggil pembeli dengan teriakan khas. Semua tampak hidup. Tapi bagi Dina, dunia ini terasa terlalu berisik. Terlalu banyak suara, terlalu banyak warna, terlalu banyak manusia. Ia menggenggam erat tangan neneknya. Bukan karena takut, tapi karena merasa asing. "Kau tak apa-apa?" tanya neneknya. Dina hanya mengangguk. Matanya tak berhenti bergerak, menyerap semua hal baru. Tapi jauh di dalam dirinya, ada kerinduan yang makin kuat. Kerinduan pada keheningan. Pada suara ranting patah di kejauhan. Pada tatapan mata makhluk yang tak berkata, tapi penuh makna. Di sudut pasar, seorang anak kecil menjatuhkan sepotong buah. Spontan, Dina menunduk dan mengambilnya, lalu memberikannya kembali. Sang anak tersenyum dan berkata, "Terima kasih kakak." Suara itu ringan, polos. Dina tertegun. Ia mengangguk sambil tersenyum kecil. Nenek Maimunah memperhatikan. Ia tahu Dina bisa menyatu. Tapi ia juga tahu sebagian dari cucunya telah tumbuh bukan sebagai manusia biasa. Ada sisi liar, sisi lembut, dan sisi sunyi yang hanya bisa tumbuh bersama alam. Sore harinya, Dina duduk di bawah pohon nangka dekat halaman rumah. Ia memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Lalu, dari kejauhan, terdengar sesuatu. Bukan suara manusia. Bukan juga suara ayam. Tapi, suara yang sangat ia kenal. Dentuman pelan dan gemeretak dahan. Dina berdiri. Matanya membelalak. Ia tahu suara itu. Itu bukan suara biasa. Orang utan. Bisiknya. Ia berlari tanpa pikir panjang. Melewati kebun, melewati pagar bambu, menembus semak yang tak terlalu rapat. Hatinya berdebar. Langkahnya cepat.
Dan ketika ia tiba di balik hutan kecil dekat desa, di sanalah dia. Orang utan betina itu berdiri diam. Matanya lebar. Tubuhnya sedikit kurus. Tapi dia masih sama. Sama seperti dulu. Yang menggendong Dina di malam-malam dingin. Yang memberinya buah saat lapar. Yang menahan tubuhnya saat ingin melompat ke sungai. "Ibu," ucap Dina dengan suara bergetar. Orang utan itu mendekat. Tidak tergesa. Perlahan. Penuh kehati-hatian. Lalu berdiri di hadapan Dina. Mata mereka bertemu. Dan tanpa perlu kata air mata Dina mengalir. Ia memeluk orang utan itu erat. Wajahnya menempel pada dada berbulu yang hangat dan berdebu. Detak jantung mereka berdetak bersamaan. Orang utan itu mengelus rambut Dina. Mengusap punggungnya. Di balik semak, Nenek Maimunah berdiri. Tubuhnya lemas. Matanya berkaca-kaca. Dia tak menyangka. Hewan yang selama ini hanya dikenal sebagai penghuni hutan, bisa memperlihatkan kasih yang begitu nyata. Ia melangkah pelan, mencoba mendekat. Orang utan itu menoleh. Seketika, tubuhnya menegang. Dina segera meraih tangan neneknya dan memperkenalkan dengan isyarat. "Ini, Nenek. Nenekku." Orang utan itu menunduk, lalu perlahan mengulurkan tangan. Nenek Maimunah ragu, tapi lalu menyambutnya. Mereka bersalaman. Jari kasar dan lebar milik orang utan menyentuh tangan keriput wanita tua itu. Dan di antara ketiganya, tercipta ruang yang sunyi, namun penuh makna. Senja itu menjadi senja yang takkan pernah terlupakan. Dina, yang berada di tengah dua dunia, kini berdiri di antara dua cinta, satu dari darah, satu dari kasih tanpa kata. Malam harinya, untuk pertama kalinya, Dina mengajak neneknya menginap di tempat di mana harimau biasa berbaring. Hanya ada tumpukan daun, kayu lapuk, dan bebatuan hangat yang menyimpan kenangan. "Ayah tidak di sini," ucap Dina pelan. Orang utan memeluknya dari belakang. Dan Nenek Maimunah hanya bisa duduk di sebelah cucunya, sambil mengelus bahunya. Mereka bertiga duduk diam, memandangi langit malam yang gelap namun bertabur cahaya. "Besok kita kembali, ya?" tanya Nenek Maimunah lembut. Dina tidak menjawab, tapi air matanya menetes. Karena malam itu, ia merasakan rumah dalam wujud yang paling jujur. Tidak mewah, tidak bersuara, tapi begitu dalam. Dan ia tahu, rumahnya bukan hanya satu. Cahaya pagi menembus rerimbunan hutan, menari di atas tanah basah dan batang kayu tua yang ditumbuhi lumut. Suara serangga dan burung pagi menjadi irama yang mengiringi nafas hutan. Di bawah pohon besar tempat harimau biasa berbaring, Dina duduk diam bersama Nenek Maimunah dan orang utan. Mereka baru saja bangun dari tidur yang terasa lebih tenang meski berat. Nenek Maimunah mengelus punggung Dina yang kini kembali mengenakan pakaian sederhana dari kain lebar, tanpa alas kaki, rambutnya setengah tergerai. Tubuhnya kembali menyatu dengan hutan, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hanya beberapa hari kembali ke desa, namun kerinduannya pada hutan tumbuh lebih dalam dari yang mampu ia tahan. "Tempat ini seperti menggenggam hatiku," bisik Dina lirih sambil menatap pohon tinggi di hadapannya. Nenek Maimunah tidak menjawab, hanya tersenyum lirih. Ia menyadari bahwa cinta cucunya terhadap hutan bukan hal biasa. Itu bukan sekadar tempat bertahan hidup. Itu adalah rumah yang tumbuh bersama luka dan kasih sayang dari makhluk yang dianggap buas oleh manusia. Dina berdiri dan berjalan pelan menuju tepi sungai kecil. Ia jongkok di sana, mencuci wajahnya dengan air jernih yang mengalir. Saat tangannya menyentuh air, ingatannya langsung melompat pada wajah harimau, makhluk yang mengajarkannya cara menyatu dengan alam, yang menjaganya tanpa suara, yang menjadi ayah saat dunia menolak kehadirannya. Dan tiba-tiba suara auman terdengar. Lirih, namun dalam. Dina terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri dan menatap sekeliling. Suara itu tidak asing. Namun ini berbeda. Bukan dari harimau yang biasa bersamanya, karena harimau itu telah tiada. Ini adalah suara yang datang dari jauh,
tapi penuh rasa. "Ibu, kau dengar itu?" tanyanya pada orang utan yang berdiri di belakangnya. Orang utan itu mengangguk pelan, lalu bergerak naik ke atas dahan pohon dengan lincah, mengamati arah datangnya suara. Nenek Maimunah berdiri gelisah. Matanya menyapu hutan dengan cemas. Tak lama kemudian, dari balik semak, muncul seekor harimau muda, lebih kecil dari harimau yang selama ini bersama Dina. Bulunya masih cerah. Sorot matanya tajam namun belum matang. Ia berjalan pelan, penuh waspada. Orang utan turun, berdiri di antara harimau muda itu dan Dina. Tubuhnya sedikit membungkuk, seperti siap menjaga. Harimau muda itu berhenti beberapa meter dari mereka. Ia menatap Dina. Tidak menggeram, tidak juga menyerang. Hanya menatap. Ada sesuatu di matanya. Luka, keraguan, dan rasa ingin tahu yang begitu jelas. Dina maju perlahan. Napasnya tertahan. "Siapa kau?" bisiknya. Ia tahu harimau itu bukan ayahnya. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang mengingatkannya pada yang telah tiada. Mungkin karena geraknya. Atau cara ia tidak takut. Atau karena ia adalah anak dari harimau yang telah melindunginya. Anaknya. Gumam Dina lirih. "Kau anaknya?" "Ya." Harimau muda itu bergerak lebih dekat. Tubuhnya tegap, tapi langkahnya tidak agresif. Dina tidak bergerak, membiarkan dirinya didekati. Dan saat hidung harimau itu menyentuh tangannya, air matanya jatuh. Tubuhnya menggigil. "Kau datang karena merasa kehilangan juga, ya?" Orang utan berdiri di belakang Dina, tangannya menggenggam bahu gadis itu. Nenek Maimunah hanya bisa menyaksikan dengan bibir gemetar. Hubungan yang muncul di depan matanya bukan sekadar interaksi manusia dan binatang. Itu adalah pertemuan antara jiwa-jiwa yang sama-sama terluka dan kehilangan. Dalam diam, mereka saling mengenali. Hari itu, harimau muda itu tinggal bersama mereka. Tidak jauh, tapi cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia menerima kehadiran Dina. Orang utan pun tidak lagi menjaga jarak. Perlahan ia mulai menerima kehadiran harimau muda itu sebagai bagian dari lingkaran mereka. Di malam hari, mereka duduk bertiga, Dina, Nenek Maimunah, dan orang utan, sementara harimau muda berbaring beberapa meter dari api kecil yang dibuat dari ranting-ranting kering. Api itu memberikan cahaya temaram. Bayang-bayang bergerak di antara batang pohon dan wajah mereka. "Nak," ucap nenek pelan, "kau tahu, tidak semua manusia itu kejam. Ada yang seperti aku, yang hanya ingin memelukmu dan memintamu pulang." Dina menatap wajah neneknya. Matanya lembut, tapi tegas. "Aku tahu, Nek. Tapi aku juga tahu, aku bukan manusia biasa lagi. Aku dibesarkan oleh makhluk yang tidak bisa berkata-kata, tapi mengerti lebih dari siapapun. Aku tidak ingin memisahkanmu dari itu. Nak, aku hanya ingin jadi bagian dari hidupmu," jawab neneknya dengan suara bergetar. "Kau sudah jadi bagian dariku, Nek, tapi aku juga harus tetap menjadi bagian dari mereka." Senyap menggantung di antara mereka. Hanya suara api yang berderak pelan. Pagi harinya, Dina membawa neneknya melihat tempat ia dulu tidur. Sebuah celah antara akar besar yang membentuk semacam sarang alami. Di sana, masih ada beberapa batu pipih yang digunakan untuk menumbuk biji dan buah. Masih ada jejak lama dari kehidupan yang tidak diketahui siapapun. "Tempat ini menyimpan banyak hal," ucap Dina pelan. "Tapi yang paling penting, disinilah aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dari tempat yang kita harapkan. Terkadang, cinta datang dari tempat yang paling sunyi." Neneknya mengelus pipi cucunya, lalu duduk di akar itu. "Kalau begitu, bolehkah aku tinggal di sini bersamamu setidaknya 1 malam?" Dina tersenyum dan mengangguk. Malam itu, mereka tidur di sarang yang pernah menyelamatkan hidup seorang gadis kecil yang dibuang dunia. Kini, gadis itu tumbuh menjadi perempuan muda yang memahami 2 dunia dan mencintai keduanya. Dan harimau muda itu terus berjaga di kejauhan, mengawasi, menjaga,
dan diam-diam mulai mencintai Dina, bukan karena ia manusia, tapi karena ia adalah bagian dari hutan yang sama. Pagi menyapu hutan dengan warna keemasan. Burung-burung kecil berkicau dari balik kanopi hijau. Suara aliran sungai yang tenang terdengar menyatu dengan semilir angin lembut yang membelai kulit. Di atas hamparan daun kering, Dina membuka mata. Ia masih berada di pelukan hutan. Di sampingnya, Nenek Maimunah tertidur pulas, berselimutkan kain tipis yang hanya setengah menutup tubuh rapuhnya. Dan tak jauh dari sana, orang utan bertengger di dahan, matanya terpejam namun tubuhnya siaga. Harimau muda terbaring tenang dengan kepala menghadap langit. Dina duduk perlahan, menarik napas panjang. Tubuhnya terasa segar, lebih kuat, seperti dialiri tenaga dari akar-akar pohon yang menopang bumi ini. Namun jiwanya gelisah. Sejak kedatangan harimau muda, hatinya berguncang. Ia merasa seolah dunia hutan tak ingin melepaskannya. Seperti sedang mengujinya, menyodorkan teka-teki baru yang belum sempat ia pahami. Harimau muda bangkit dan mendekat. Langkahnya pelan, nyaris tak terdengar. Saat jaraknya cukup dekat, ia duduk dengan tenang, lalu menatap wajah Dina dalam diam. Mata mereka bertemu. Dalam sorot itu, Dina melihat sesuatu. Bukan hanya ketakutan atau kerinduan, tapi panggilan. Seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh makhluk itu. Bukan dengan suara, tapi dengan getaran hati. "Kau ingin aku ikut?" tanya Dina pelan. Harimau muda menggerakkan kepalanya ke arah timur. Dina mengikuti arah pandangnya. Pepohonan rapat, semak tebal, dan langit yang sedikit lebih terang di sisi itu. Ia tahu, ada wilayah yang belum pernah ia jamah di arah sana. Tempat di mana harimau mungkin berasal. Tempat yang mungkin menyimpan cerita tentang ayah angkatnya yang telah pergi. Dina berdiri. Ia menyentuh bahu harimau muda dan mengangguk pelan. "Tunggu sebentar." Ia berjalan ke arah neneknya yang kini sudah terbangun. Mata Nenek Maimunah sembab, tapi bibirnya tersenyum. "Kau mau pergi lagi, ya nak?" tanyanya lirih. "Aku harus ikut harimau itu, Nek." "Entah kenapa, aku merasa ada yang harus kutemui," jawab Dina dengan suara pelan. "Aku tahu, Nak." Darahmu memanggil ke satu sisi, tapi hatimu juga ditarik oleh yang lain. "Jangan takut, aku akan menunggumu. Selama kau kembali, aku akan selalu ada di sini." Dina memeluk neneknya erat. Pelukan itu terasa lebih berat dari biasanya. Seolah tak ingin dilepas, namun harus. Kemudian ia berbalik, melangkah ke arah harimau muda yang sudah berdiri, menanti. Orang utan memandang mereka dari dahan, lalu ikut turun. Dina menoleh, dan orang utan berjalan pelan di belakang mereka. Sebuah perjalanan tanpa suara pun dimulai. Mereka berjalan menembus hutan. Hari mulai beranjak siang. Tanah menjadi lebih lembab, udara lebih pekat, dan suara hewan lebih jarang terdengar. Mereka melintasi batang tumbang, menyusuri lereng berbatu, hingga tiba di sebuah bukit curam yang di baliknya terdengar aliran air deras. Dina menaiki batu besar. Di sana, dari atas tebing, ia melihat air terjun besar yang mengalir ke dalam danau kecil berwarna biru kehijauan. Di sekitar danau, terlihat bekas-bekas cakar di batu dan patahan dahan. Harimau muda duduk di pinggir tebing, menatap ke bawah dengan tenang. "Ini tempatnya, ya?" bisik Dina. Orang utan duduk di batu lain, memeluk lututnya, matanya menerawang ke kejauhan. Dina turun perlahan, berjalan ke pinggir danau. Di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Bekas tulang belulang, berserakan namun tertata rapi. Tidak berserak sembarangan. Seolah ada makhluk yang sengaja mengubur, atau setidaknya, menghormati. Dina berlutut. Ia menyentuh tulang terbesar di sana. Keras, dingin, dan penuh bekas luka. Ia melihat patahan yang dalam di bagian rusuk. "Tembakan. Ini jasad ayah harimaumu, ya?" bisiknya, menatap sang harimau muda.
Makhluk itu mendekat. Ia duduk di belakang Dina, menundukkan kepala. Suara desah napasnya berat. Dina mengelus kepalanya perlahan. Jadi ini tempat ia menghembuskan napas terakhir. Bukan di sungai, seperti yang kuingat. Tapi, di sini, tempat ia dulu mungkin hidup sebelum bertemu denganku. Tiba-tiba harimau muda itu menggali sedikit tanah di samping tulang-tulang itu. Dari dalam lubang kecil itu, ia menarik keluar sesuatu yang tidak biasa. Kain sobek. Lusuh. Warna merah pudar. Dina menggenggamnya. Matanya membulat. Ini selimutku saat kecil. Ucapnya terkejut. Ia menggigit bibirnya. Matanya berair. Dia menyimpannya. Selama ini, dia menyimpannya. Bahkan setelah aku tinggal bersama manusia, dia tetap menjaganya. Tubuh Dina mulai gemetar. Ia duduk di tanah, memeluk kain itu dan menangis. Orang utan berjalan mendekat, duduk di sebelahnya, lalu mengelus punggungnya. Harimau muda menunduk. Matanya tak berkedip. Waktu seolah membeku. Hanya suara air terjun yang tetap mengalir, seperti suara dunia yang tidak pernah berhenti, meski hati seseorang sedang runtuh. Menjelang senja, Dina menanam tulang belulang itu di bawah pohon besar di dekat danau. Ia menancapkan 2 batu kecil sebagai penanda. Harimau muda mengelilingi gundukan tanah itu 3 kali, lalu duduk di depan batu itu seperti sedang menjaga. Ayah, ucap Dina lirih. Aku tidak sempat mengucapkan terima kasih, tidak sempat pamit, tapi aku tahu, sekarang aku ada di tempat yang seharusnya. Malam pun jatuh. Api kecil menyala di tepi danau. Dina duduk di antara harimau muda dan orang utan, matanya memandangi cahaya langit yang perlahan ditelan bayangan gelap. Aku tidak tahu harus kemana setelah ini. Gumamnya. Desa, hutan, semuanya menarikku. Orang utan menariknya ke pelukan. Harimau muda menutup matanya dan merebahkan kepala di pangkuan Dina. Dan malam itu, Dina merasa untuk pertama kalinya dalam hidup, luka itu mungkin takkan pernah benar-benar sembuh. Tapi ia kini tidak sendiri untuk menanggungnya. Matahari pagi menyelinap di sela-sela dedaunan, menyorot wajah Dina yang masih duduk memeluk lutut di tepi danau. Suara air terjun di belakangnya bergemuruh tenang. Dingin embun pagi menggigit ujung jarinya, tapi ia tetap diam. Tatapannya tertuju pada 2 batu kecil yang ia tancapkan semalam, penanda kepergian harimau tua yang selama ini menjadi ayah sekaligus pelindung. Orang utan duduk tak jauh darinya, membungkus tubuh dengan daun lebar yang dijadikan selimut. Harimau muda masih terbaring. Tubuhnya menggigil pelan karena udara dingin dan luka batin yang baru saja dibuka kembali. Dina menunduk dan mencium kain merah sobek yang ditemukannya semalam. Dia menyimpannya selama ini. Gumamnya, seolah berbicara pada diri sendiri, atau mungkin pada roh yang kini tak lagi berbentuk. Matahari makin naik. Sinarnya memantulkan warna keemasan di permukaan danau. Kehidupan hutan mulai bergerak. Suara serangga, kicau burung, dan gemeretak dedaunan di kejauhan menyatu menjadi simfoni alam yang tak pernah henti. Namun Dina masih terdiam. Aku harus kembali ke desa, katanya tiba-tiba. Orang utan menoleh. Wajahnya penuh pertanyaan. Harimau muda bangkit dan berdiri tegak, menatapnya. Aku berjanji pada nenekku akan kembali, dia menungguku. Suaranya pelan, tapi tegas. Dina berdiri, menghapus air matanya. Tapi aku akan kembali ke sini. Aku akan kembali ke kalian. Orang utan perlahan turun dari batu dan memeluk Dina. Gadis itu memeluknya erat, lebih lama dari biasanya. Harimau muda menghampiri, lalu menjilat tangan Dina sebelum duduk kembali di dekat batu penanda. Dina melangkah pergi, meninggalkan danau dengan langkah berat. Setiap jejaknya terasa seperti menarik akar dari dalam dadanya. Tapi ia tahu, ia harus menyatukan 2 dunia yang selama ini bertentangan dalam dirinya. Butuh waktu seharian berjalan untuk sampai ke tepi desa. Saat langit mulai oranye dan burung-burung kembali ke sarang, Dina tiba di batas kebun yang memisahkan hutan dan perkampungan. Di kejauhan,
Asap dapur mengepul dan suara ayam berkokok terdengar. Nenek Maimunah berdiri di depan rumah. Tubuhnya gemetar saat melihat sosok cucunya muncul dari balik semak. "Dina," bisiknya. Dina berlari dan memeluk neneknya erat. Tak ada kata-kata. Hanya pelukan panjang yang membungkus perasaan kehilangan, kerinduan, dan kelegaan. Tubuh tua itu menangis dalam diam. Tangan keriputnya mengelus rambut Dina. Malam itu, mereka duduk di beranda. Lampu minyak menerangi wajah mereka. Dina bercerita tentang danau, tentang kain merah yang ditemukan, tentang tulang belulang, dan harimau muda yang mungkin adalah anak dari harimau tua yang dulu menjaganya. Nenek Maimunah mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Dia menyayangimu, bahkan saat kau tak di sana, dan kini anaknya meneruskan jejaknya. Begitu juga kamu, Nak." "Aku ingin tinggal di desa, Nek, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan hutan sepenuhnya," kata Dina pelan. "Ada bagian dari diriku yang tumbuh di sana. Dan aku merasa, aku dibentuk bukan hanya untuk menjadi manusia biasa." Nenek Maimunah menatap dalam-dalam mata cucunya. "Maka temukan jalan itu, Nak. Jalanmu. Bukan jalan yang kutentukan, bukan jalan yang ditunjukkan oleh hutan, tapi jalan yang benar-benar kamu pilih." Hari-hari berikutnya, Dina mulai membuat kebiasaan baru. Pagi ia membantu neneknya di kebun dan dapur. Ia belajar memasak, belajar menumbuk padi, dan membantu menjemur hasil panen. Ia mulai mengenal wajah-wajah warga desa, meski banyak dari mereka memandangnya aneh, seolah ia makhluk dari dunia lain. Namun sore menjelang, saat matahari mulai turun, Dina menghilang ke dalam hutan. Ia akan berjalan menuju batas dan menunggu. Dan di sana, di balik semak atau di atas dahan, orang utan selalu muncul. Mereka bertemu diam-diam. Tak lama, hanya duduk atau berjalan menyusuri sungai bersama. Tak jarang, harimau muda ikut serta. Mereka tidak bicara, tapi dunia mereka tetap saling memahami. Suatu malam, saat langit tak bersinar dan angin membawa bau yang asing, suara letusan terdengar dari dalam hutan. Keras, menghentak, dan disusul oleh suara burung-burung yang terbang panik. Dina yang sedang tidur di dalam rumah langsung bangun. Napasnya sesak, dadanya panas. "Ada yang salah," ucapnya. Ia berlari keluar, meninggalkan rumah. Nenek Maimunah menyusul dari belakang. Tapi Dina terlalu cepat. Ia berlari menembus semak, menuju tempat biasa bertemu. Jantungnya berdetak keras. Suara tembakan itu bukan suara biasa. Itu suara pemburu. Dina terus berlari. Tubuhnya terluka oleh ranting. Kakinya tergores. Tapi ia tak peduli. Di tengah kegelapan, ia melihat sosok familiar. Orang utan. Tubuhnya goyah. Satu tangannya berdarah. Wajahnya terluka. Orang utan itu duduk lemas di bawah pohon. Dina berteriak dan langsung memeluknya. "Ibu, tidak, siapa yang melakukan ini?" Suaranya parau, penuh amarah. Orang utan itu memandangnya. Matanya sayu. Harimau muda muncul dari balik semak. Napasnya terengah. Tubuhnya juga terkena goresan. Namun tidak parah. Ia mendekat, mengendus luka di tubuh orang utan. Dina menggigil. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia tahu, hutan kini sedang dalam ancaman. Dan jika ia hanya diam, ia akan kehilangan segalanya lagi. Malam itu, sambil memeluk orang utan yang terluka, Dina membuat janji di dalam hati. Ia tidak akan membiarkan tempat ini musnah. Tidak lagi. Tidak selagi ia bisa berbuat sesuatu. Ia bukan hanya anak manusia. Ia bukan hanya anak hutan. Ia adalah jembatan antara keduanya. Dan dunia harus tahu bahwa kasih sayang tidak selalu datang dari yang berbicara. Kadang, yang paling sunyi, justru yang paling melindungi. Fajar belum mereka sepenuhnya saat Dina berjalan cepat menuruni lereng lembab, meninggalkan bayangan rumah nenek yang masih diselimuti gelap. Tubuhnya diliputi kecemasan dan amarah yang menyesak dada.
Di pundaknya tergantung bungkusan kecil berisi potongan kain, sebotol air, dan beberapa ramuan dari dedaunan yang biasa dia gunakan untuk mengobati luka. Semalam ia nyaris tidak tidur. Kepalanya dipenuhi bayangan darah di bulu orang utan yang selama ini ia panggil ibu. Makhluk yang mengajarinya memanjat, memilih buah yang bisa dimakan, dan memeluknya saat dunia membuangnya. Harimau muda berjalan cepat di depannya. Langkahnya panjang dan tegas. Moncongnya menunduk rendah, seperti mengikuti jejak pemburu yang belum lama ini melukai keluarganya. Mereka tidak berbicara, tapi keduanya tahu, mereka sedang menuju sesuatu yang penting. Saat cahaya keemasan mulai menari di sela-sela ranting, Dina tiba di sebuah lembah kecil tempat orang utan berlindung. Makhluk itu berbaring lemah di bawah naungan akar besar. Matanya masih terbuka, tapi tenaganya jauh berkurang. Dina berjongkok, membuka bungkusan dan mulai membersihkan luka di tangan orang utan dengan ramuan yang ia bawa. Setiap sentuhan disertai desakan tangis yang ia tahan. "Maafkan aku, Bu, aku terlalu lambat, aku seharusnya melindungimu juga." Orang utan menatap matanya. Hanya satu anggukan pelan yang muncul dari balik luka. Tapi bagi Dina, isyarat itu cukup. Cukup untuk mengoyak isi dadanya dan membakar tekad di hatinya. Harimau muda duduk tak jauh dari mereka. Pandangannya waspada ke segala arah. Matanya sesekali menyipit. Telinganya tegak. Ia tahu ancaman belum hilang. Pemburu itu mungkin belum pergi. Atau bahkan, belum puas. Setelah memastikan luka mulai mengering dan orang utan bisa beristirahat dengan tenang, Dina berdiri. Ia menatap harimau muda, lalu ke arah barat, tempat suara tembakan semalam terdengar. Tanpa banyak isyarat, mereka bergerak. Perjalanan itu membawa mereka semakin jauh dari desa. Semak makin rapat, tanah semakin curam, dan udara mulai dipenuhi aroma logam dan minyak solar. Dina mengernyit. Bau ini tidak alami, tidak berasal dari hutan. Bukan tanah basah atau daun kering. Ini manusia. Beberapa saat kemudian, dari balik batu tinggi dan tumbuhan liar, mereka melihatnya. Tenda-tenda kecil, terbuat dari plastik biru dan tiang kayu, berdiri di tengah padang terbuka. Di sekitarnya, beberapa pria berkemeja safari berjalan sambil membawa senapan. Satu di antaranya menyulut rokok, dan dua lainnya duduk mengelilingi api unggun yang mulai meredup. Di pinggir area itu, tergolek dua bangkai binatang, seekor babi hutan dan seekor kijang. Keduanya masih segar, darahnya menggenang di tanah. Dina mengepalkan tangan. Matanya menyala. "Mereka yang melukai ibu," bisiknya pelan, tapi penuh bara. Harimau muda mendengus pelan. Telinganya turun. Tubuhnya menegang. Namun ia menahan diri. "Tidak sekarang," bisik Dina, sambil menahan napas. "Kita harus tahu berapa banyak mereka, apa tujuannya, lalu kita cari cara." Mereka mengendap mundur, menelusuri jalur bersemak hingga suara obrolan para pemburu menghilang di telan pepohonan. Perjalanan kembali ke tempat orang utan menanti terasa lebih panjang dari biasanya. Hati Dina dipenuhi rencana, tapi juga kekhawatiran. Ia sadar, melawan manusia bukan hal mudah. Tapi kali ini, yang dilukai bukan hanya dirinya. Bukan hanya hewan-hewan yang tak bersuara. Ini tentang rumah yang hendak dirusak. Tentang keluarga yang hendak dihabisi. Kembali di sarang, orang utan tampak sedikit membaik. Tubuhnya lebih hangat. Mata dan tangannya lebih aktif. Dina duduk di sampingnya, lalu membuka kembali kain merah yang selalu ia bawa. Ia meremasnya, lalu menatap langit. Malam turun perlahan. Di langit, bintang-bintang mulai menyala, satu persatu. Suara jangkrik kembali mengisi udara. Namun di dalam hati Dina, malam itu tak seperti biasanya. Ada amarah yang membara, tapi juga keberanian yang tumbuh seperti akar pohon besar. Pelan, dalam, tapi kokoh. Ia menarik napas panjang dan menatap harimau muda yang duduk menatap api kecil di hadapan mereka. "Besok pagi, kita pergi ke desa.
Kita perlu bicara pada mereka. Kalau perlu, pada seluruh warga. Harimau muda menatapnya, seolah mengerti, lalu mengangguk pelan. Fajar berikutnya, Dina berjalan menuju desa dengan langkah mantap. Di belakangnya, harimau muda mengikuti dari kejauhan, bersembunyi di antara pepohonan agar tidak membuat panik warga. Dina sendiri berjalan tanpa alas kaki, rambut dikepang longgar, dan mata tajam seperti anak panah. Ia tiba di balai desa saat matahari baru menyentuh atap genteng. Beberapa warga sedang berkumpul, menyiapkan acara panen kecil. Nenek Maimunah berdiri di dekat pagar. Matanya membelalak saat melihat cucunya datang dengan tubuh berdebu dan luka lecet. "Dina, apa yang kau lakukan?" bisiknya, cemas. "Aku harus bicara dengan kepala desa," jawab Dina tenang. Beberapa warga mulai memperhatikannya. Sebagian berbisik, sebagian menatapnya aneh. Dina berdiri di tengah kerumunan. "Aku tahu banyak dari kalian tidak mengenalku. Aku tahu kalian hanya tahu aku sebagai gadis yang dulu dibuang dan kembali dengan wajah asing. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan sebagai cucu nenek Maimunah, bukan sebagai anak dari orang yang sudah tiada. Aku berdiri sebagai penjaga dari rumah yang kalian lupa, hutan." Kerumunan terdiam. Semalam, orang utan yang telah merawatku diserang. Dia bukan hanya hewan. Dia ibu bagiku. Harimau yang telah melindungiku, telah mati di tangan manusia. Dan kini, mereka kembali. Dina menatap mereka satu persatu. Di balik bukit barat, ada tenda para pemburu. Mereka membawa senjata. Mereka menembak tanpa ampun. Mereka bukan hanya memburu binatang, mereka mengusir nyawa dari rumah yang selama ini diam dan tidak mengeluh. Beberapa warga mulai berdiri. Satu dua mulai bergumam. Kepala desa mendekat. "Anak muda, ini urusan pemerintah. Siapa yang memberi hak padamu untuk bicara seperti ini?" tanya kepala desa ketus. Dina menatapnya lurus. "Bukan hak yang memberi suara pada kebenaran, tapi nurani. Dan hari ini, nuraniku tidak bisa diam." Semua orang terdiam. Nenek Maimunah melangkah maju dan berdiri di sisi cucunya. "Aku tahu apa yang telah dia alami. Dan aku tahu, jika kita terus diam, suatu hari anak-anak kita hanya akan tahu tentang harimau dan orang utan dari cerita, bukan dari kenyataan." Sebuah ketegangan menggantung di udara. Di balik hutan, dari balik pohon, harimau muda menunggu. Dan malam itu, keputusan besar mulai mengakar dalam dada banyak orang. Karena terkadang, suara paling lantang bukan datang dari teriakan, tapi dari luka yang belum sembuh. Hari itu, suara hutan dan suara manusia bertemu di satu garis waktu. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kecil desa itu, suara gadis muda yang dulu dianggap tak berharga mengguncang nurani banyak orang. Meski tak semua percaya, tapi tak satu pun bisa menyangkal ketulusan yang mengalir dari luka-luka yang belum kering di tubuhnya. Kepala desa masih berdiri dengan tangan bersilang di dada. Raut wajahnya keras, namun matanya sedikit mengendur. Sebagian warga mulai berdatangan, beberapa mengenal Dina sebagai cucu Maimunah. Sebagian lainnya hanya mengenalnya sebagai gadis aneh yang sering menghilang ke hutan. Tapi hari itu, tak ada satupun yang bisa memalingkan wajah dari sosoknya. "Aku tidak datang membawa senjata," ucap Dina lantang. "Aku tidak datang meminta kekuasaan. Aku hanya datang untuk meminta satu hal. Hentikan pembantaian itu." Suara itu menggema di tengah halaman balai desa. Burung di atap beterbangan, dan angin seolah berhenti sejenak. Pemburu-pemburu itu bukan dari desa ini. Mereka datang membawa izin yang mungkin sah menurut kertas, tapi tidak sah menurut hati. Lanjutnya, mereka membunuh bukan untuk makan. Mereka membunuh untuk kesenangan. Dan kemarin mereka hampir membunuh ibu angkatku. Seekor orang utan yang telah merawatku seperti anaknya sendiri. Salah satu warga berbisik, "Bukankah orang utan itu hewan buas?" Dina menoleh ke arah suara itu. Matanya tajam, tapi tidak marah. "Apa yang lebih buas?"
Orang utan yang memberi buah saat aku kelaparan, atau manusia yang menembakkan peluru ke arah makhluk tak bersenjata. Hening. Hanya suara dedaunan yang bergoyang ditiup angin sore. Kepala desa melangkah maju. Kau membawa cerita dan luka, tapi kami tak bisa bertindak tanpa bukti. Siapa yang bisa menjamin kalau semua yang kau katakan itu benar? Dina menatap langsung ke matanya. Aku bisa membawamu ke sana. Aku tahu lokasinya. Aku tahu tenda mereka, jejak mereka, sisa bangkai hewan yang mereka tinggalkan. Jika itu belum cukup, aku bisa tunjukkan luka di tubuh orang utan yang masih hidup. Dan kau yakin tidak akan berbahaya? Tanya kepala desa. Kalau mereka masih di sana, maka bahayanya bukan hanya untukku, tapi untuk desa ini. Suara denting lonceng sapi terdengar dari kejauhan. Beberapa warga mulai saling pandang. Satu orang maju, seorang lelaki tua pembuat keranjang, wajahnya keriput tapi tatapannya tajam. Aku ikut, katanya tiba-tiba. Kalau memang ada orang luar yang membunuh makhluk hutan kita sesuka hati, kita tidak boleh diam. Mereka bisa saja membunuh lebih banyak. Lalu seorang pemuda maju. Aku juga. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Kepala desa akhirnya menghela napas panjang. Baik. Kita akan buktikan. Besok pagi kita berangkat. Tapi jika tidak terbukti, kau harus berhenti masuk ke dalam hutan. Dina mengangguk. Jika salah, aku tak akan kembali. Malam itu, Dina kembali ke rumah neneknya dengan tubuh letih tapi hati penuh kobaran api. Ia duduk di serambi kayu bersama nenek Maimunah. Suara jangkrik merambat di sela diam mereka. Apa kau yakin, nak? Tanya nenek pelan. Aku tidak pernah sesiap ini, Nek. Nenek Maimunah mengelus rambut cucunya. Dulu aku takut kehilanganmu. Tapi sekarang, aku takut dunia kehilanganmu jika kau berhenti berjalan. Dina menatap wajah neneknya yang redup diterangi lampu minyak. Aku hanya berjalan mengikuti luka yang tidak bisa diam, Nek. Malam itu, Dina tidak tidur. Ia keluar dari rumah, berjalan ke batas hutan, dan di sana, harimau muda sudah menunggunya. Matanya bersinar dalam gelap. Dina duduk di tanah, dan harimau itu menjulurkan lehernya hingga kepalanya menyentuh bahu gadis itu. Besok, aku butuh kau mengawasi dari kejauhan. Aku tak tahu apa yang akan kulihat. Tapi aku tahu, aku harus melindungi kalian. Harimau mengangguk pelan. Dari dahan atas, orang utan mengintip diam-diam. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya menyala dengan sorot lembut. Dina menatap mereka satu persatu, lalu kembali ke rumah dalam diam. Pagi datang dengan kabut tipis menyelimuti desa. Suara langkah sepatu dan denting parang menggema dari halaman balai desa. Belasan warga berdiri dengan ransel dan wajah serius. Kepala desa memimpin barisan, dan Dina berjalan di depan mereka, tanpa alas kaki seperti biasa, rambut diikat ketat. Perjalanan menuju titik yang ia tunjukkan melewati lembah licin dan tanjakan berbatu. Mereka berjalan dalam diam. Hingga ketika matahari sudah naik tinggi dan suhu mulai memanas, mereka sampai di tepian bukit tempat Dina sebelumnya mengintai. Di sana, tunjuk Dina. Warga mulai mengintip dari balik semak. Mata mereka membelalak. Tenda-tenda itu masih berdiri. Para pria bersenjata sedang membersihkan senapan. Satu dari mereka sedang mengasah pisau, dan seekor monyet kecil tergantung tak bernyawa di tiang bambu. Beberapa warga terdiam, sebagian menahan mual. Kepala desa mengepalkan tangan. Kita pulang, tapi bukan untuk diam, ucapnya pelan. 2 hari kemudian, datanglah rombongan dari Dinas Kehutanan dan Kepolisian. Tenda-tenda itu digerebek. Para pemburu ditangkap. Beberapa mencoba melawan, tapi tak berdaya di hadapan belasan aparat dan warga yang kini bersatu. Berita itu menyebar. Dalam hitungan hari, nama desa itu dikenal. Bukan karena hasil panen atau kekayaan alam, tapi karena seorang gadis muda yang bicara mewakili yang tak bersuara. Dan saat semua orang sibuk mengurus laporan dan wawancara,
Dina duduk di tepi hutan, mengelus kepala harimau muda dan menggenggam tangan orang utan yang kini mulai pulih. Ini belum selesai, bisiknya. Karena akan selalu ada manusia yang buta akan kasih. Tapi selama aku di sini, selama kita bersama, kita akan terus jaga rumah ini. Dan langit senja menyala jingga, seperti membuka tirai ke babak yang belum selesai. Hujan turun perlahan, membasahi tanah hutan yang harum dan lembab. Dedaunan meneteskan sisa air dari langit, menimbulkan bunyi-bunyi kecil yang mengisi keheningan. Di antara pepohonan besar yang basah dan akar menjulur seperti tangan raksasa yang menggenggam tanah, Dina berdiri diam. Ia menatap sekeliling. Matanya mengamati setiap lekuk pohon, batu lumut, tanah lembek, dan suara alam yang dulu membentuk jiwanya. Hujan membasahi rambutnya, menempel di wajahnya. Tapi dia tidak bergeming. Di sampingnya, harimau muda berdiri dengan langkah kuat, bulunya yang lebat basah menempel di kulit. Orang utan bertengger di dahan atas, memeluk batang pohon sambil menatap ke bawah. Hari itu bukan tentang perang. Bukan juga tentang kemenangan. Hari itu adalah hari perpisahan dan penyatuan. Dina membuka bungkusan kain dari balik bajunya. Di dalamnya, ada secari kain merah yang sudah hampir sobek seluruhnya. Itu adalah potongan dari masa kecilnya. Satu-satunya benda yang disimpan oleh harimau tua hingga akhir hayatnya. Ia melangkah ke tengah tanah lapang kecil di bawah pohon terbesar. Di tempat itulah sang harimau dulu duduk mengawasi langit. Di tempat itulah ia dulu pertama kali merasa dilindungi. Dan di tempat itulah kini ia menanamkan sesuatu yang lebih dari sekadar kain. Ia menanamkan bagian dari dirinya yang tak bisa dikembalikan. Ia menggali lubang kecil di tanah basah dengan tangan sendiri. Tanahnya lembut, namun dingin. Harimau muda duduk tenang di belakangnya. Orang utan turun dari dahan, menghampiri dengan wajah sendu. Bersama-sama mereka menyaksikan Dina menanam kain itu dan menutupinya dengan batu kecil sebagai penanda. Untuk rumah pertama yang mengenalkanku pada cinta, bisiknya. Tak ada suara lain. Hanya hujan yang kini turun lebih deras, seolah langit turut menangis diam-diam. Malam itu, untuk terakhir kalinya, Dina tidur di hutan. Ia berbaring di atas dedaunan kering yang disusun dengan rapi. Orang utan memeluknya dari belakang. Harimau muda berbaring di dekat kakinya. Tubuhnya hangat seperti pelindung malam. Mereka tidak berbicara. Mereka hanya diam. Namun dalam diam itu ada ribuan kenangan yang diputar kembali oleh langit dan bumi. Di tengah malam, Dina terbangun. Matanya membuka perlahan. Dan di hadapannya sosok harimau tua itu berdiri. Bukan dalam wujud daging dan bulu. Bukan dalam wujud yang bisa disentuh. Tapi dalam bayangan cahaya bulan yang menembus sela daun. Sorot matanya lembut. Tubuhnya kokoh. Dan napasnya terasa dalam. Dina menatapnya, tak berkata-kata. Dan harimau itu mengangguk sekali, lalu menghilang. Esok paginya, Dina kembali ke desa. Ia tidak menangis, tidak menoleh terlalu lama. Tapi langkahnya terasa berat. Karena ia tahu, ia tidak meninggalkan rumah. Ia membawa rumah itu bersamanya. Setiba di desa, Nenek Maimunah menyambutnya dengan tangan terbuka. Tubuhnya mulai melemah, tapi semangatnya belum padam. Warga desa yang dulu memandang Dina dengan curiga, kini menatapnya dengan rasa hormat yang tak terucap. Mereka tahu, gadis ini bukan sembarang manusia. Ia adalah suara dari tempat yang selama ini tak punya lidah. Dalam minggu-minggu berikutnya, hutan itu berubah. Bukan karena pepohonannya bertambah, tapi karena manusia mulai memperlakukan hutan itu dengan hormat. Beberapa bagian ditetapkan sebagai kawasan perlindungan. Pemburu tak lagi datang. Dan orang-orang mulai menyadari bahwa mereka hidup berdampingan dengan dunia yang diam, tapi hidup. Dina memilih untuk tinggal di desa bersama neneknya. Ia membangun rumah kayu sederhana di tepi batas hutan. Sebuah tempat yang cukup dekat dengan manusia, tapi cukup dekat juga untuk mendengar suara auman harimau dan gemerisik daun. Setiap pagi,
Harimau muda akan muncul di tepian pohon, hanya untuk memastikan ia baik-baik saja. Setiap senja, orang utan akan mengantarkan buah ke depan rumahnya, seperti dulu. Dan setiap malam, Dina akan duduk di serambi, memandang bintang, sambil menggenggam dada sendiri, mengingat bahwa dalam dirinya, kini ada dua darah yang mengalir, darah manusia dan darah hutan. Angin meniup rambutnya pelan, dan langit malam menggantungkan cahaya seperti lentera yang menuntunnya pulang.